The government has tightened entry points to Indonesia in order to prevent the new variants of COVID-19, namely Lambda, Mu, and C12 from entering the country. The government has also facilitated quarantine for arriving travelers through various modes of transportation. Karena banyak varian-varian baru ini yang masuk dalam varian of concern dan ataupun varian of interest itu banyak dari luar. Sehingga memang pintu masuk dari luar ini memang harus benar-benar diperketat. Baik dari bandara maupun dari pelabuhan laut. Jadi dua hal ini yang harus memang kita kritisi. Bandara memang selama ini sudah baik, ada dilakukan karantina sampai 8 hari, 8 kali 24 jam. Dan ini bisa kita pertimbangkan untuk diperpanjang berdasarkan karakteristik dan dinamika yang ada di lapangan. Demikian juga dari pelabuhan-pelabuhan laut. Pelabuhan laut ini memang ada yang resmi, ada pelabuhan yang kecil, ini juga harus bisa menjadi pintu di mana kita harus bisa mencegatnya. Sehingga dengan demikian, genome whole sequencing ini harus memang ada dilakukan di berbagai provinsi paling tidak. The government also encouraged the public not to panic yet stay alert of the new variants. Health protocols implementation and vaccination are very important to prevent virus transmission. Kita ingat kita masih dalam situasi pandemi. Artinya virus yang berada di sekitar kita ini masih banyak sekali jumlahnya. Yang kedua, varian yang baru yang lebih ganas, lebih infeksius itu juga menjadi faktor mengapa seseorang yang sudah divaksin masih memungkinkan untuk menjadi sakit. Tapi ingat, yang paling penting adalah perlindungan terhadap gejala yang berat maupun kematian itu yang diberikan vaksin paling baik karena dia bisa melindungi kita dari gejala berat dan kematian itu di atas angka 95%. Mutasi terjadi secara alamiah, secara acak kalau virus itu menemukan sel yang baru, lalu dia akan berkembang biak. Maka tugas kita tadi menekan penularan supaya mutasinya bisa kita cegah. Yang kedua nih, vaksinasi. Tadi sudah dibahas bahwa vaksinasi itu memang betul menurunkan risiko COVID yang berat. Yang kedua menurunkan risiko kematian. Tapi jangan lupa, orang yang divaksinasi juga itu risiko untuk menularkannya lebih rendah kalau sampai dia terinfeksi, ya. Karena orang yang divaksinasi sudah punya antibodi, kalaupun dia sampai terpapar, dia terinfeksi COVID, maka jumlah virus atau viral load di tubuhnya itu lebih rendah, sehingga kemampuan untuk menularkan ke orang lain juga lebih rendah. To expand the vaccination effort, the government is actively seeking people and conducting door-to-door vaccinations. It also involves parties such as civic groups, as vaccination is also public responsibility.